Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini. Bagaimana saudaraku yang ada di kota Medan? Dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin saudaraku ada di pengungsian oleh karena banjir. Tapi percayalah, di tempat engkau mengungsi juga ada Tuhan Yesus. Ada kuasanya bersama-sama dengan engkau. Semuanya atas seizin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya atas seizin Tuhan. Dan memang di dalam tahun ini hampir seluruh Indonesia akan mengalami badai. Semuanya itu atas seizin Tuhan. Dan tidak perlu kita kecewa. Yang pasti kita tahu bahwa Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Dia tahu keberadaanmu, Dia tahu kesusahan hatimu, Dia tahu engkau sedang kedinginan saat ini, Dia tahu. Dan Dia adalah Allah Roh Kudus yang datang untuk memberikan damai sejahtera sukacita. Tetaplah bertahan dalam keadaan apapun juga. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Mungkin mereka saat ini mengikuti ibadah ini di tempat mereka mengungsi. Engkau juga ada di sana Tuhan. Engkau ada bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Memberikan urapan, damai sejahtera sukacita. Handphone yang mereka pakai juga Engkau mengurapi. Jaringan internet juga Engkau mengurapi. Lampu PLN yang ada di Sentani khususnya Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan ibro jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani hari ini, mari Tuhan Engkau mengurapi kami juga. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
yang terbaik bagi kami Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semua atas seizin-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua umat-Mu. Dan sesuatu yang terjadi itu, Engkau tidak membiarkan kami seorang diri menghadapi semua itu. Engkau ada. Dan ketika tiba waktu-Mu untuk memberikan yang terbaik, maka Engkau memberikan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Oh, haleluya. Yang terbaik, yang terindah, yang termanis bagi kami. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Yesus, Raja mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Keadilan-Mu
dipuji, layak disembah, sebab Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Terima kasih buat lawatanmu bagi kami malam hari ini. Roh Kudus terus Engkau berkarya dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus Engkau telah sediakan bagi kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Roh Kudus terus Engkau mengurapi kami. Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kami. Dan firman Allah itu juga seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau mengurapi dia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur
Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan dengan pujian sukacita yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudaraku, bagaimana kabar saudara yang ada di Kota Medan? Saudaraku, semuanya yang mengikuti ibadah live ini atau siapapun yang mengikutinya, mari berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan, supaya mereka dilawat oleh Tuhan pada malam hari ini. Semuanya itu memang harus terjadi. Dan kalau saya ingat, hal ini sudah saya khotbahkan awal bulan November. Awal bulan November itu saya sudah khotbahkan tentang kejadian bencana yang akan terjadi menimpa hampir seluruh Indonesia. Ya, hampir seluruhnya. Badai apa namanya itu hari saya bilang? Ya, pokoknya badai lah, gitu. Banjir. Dan waktu awal bulan November, saya sudah bilang bahwa akan terjadi badai di Sumatera Utara, di Kota Medan. Dan segala sesuatu sebelum terjadi, Tuhan Yesus beritahukan terlebih dahulu. Supaya anak-anak Tuhan tidak takut, tidak gentar, tidak kecewa. Dan saudaraku, bisa berjaga-jaga lewat pemberitahuan itu, bersiap sedia. Sehingga terjadi hal itu, saudaraku tetap berseru kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Luapan hujan yang begitu luar biasa menggenangi Kali Sunggal. Ya, memang Kali Sunggal itu sangat dekat dengan Tanjung Anom, sangat dekat dengan Semencirim, dan tidak jauh dari Kota Medan, baik juga dari Binjai. Jadi berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan, supaya Tuhan Yesus melawat mereka di pengungsian. Dan percaya Tuhan Yesus tidak membiarkan engkau sendiri di sana. Dia ada bersama-sama dengan engkau, Roh Kudusnya ada, dan memberikan segala apa yang saudaraku butuhkan di pengungsian tersebut. Nah, saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 7. Yeremia pasalnya yang ke-7. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi kita baca ayat demi ayat dengan judul di sana khotbah Yeremia mengenai bait suci. Saya mau berkata bahwa bait suci tidak selamanya, bukan tidak selamanya. Yang dimaksud dengan bait suci yang sebenarnya adalah ini. Bangunan gereja yang dibangun oleh manusia ketika pengangkatan rapture itu akan tertinggal di bumi ini. Tetapi bangunan bait suci yang sebenarnya, yang Allah membangunnya, yaitu tubuh kita ini yang akan terangkat ke surga. Maka dari itu baik-baik kita pelihara tubuh kita ini. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4 dulu. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah.
tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, bait Tuhan. Untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, ayat 3 berkata tadi, perbaikilah tingkah langkahmu, kelakuanmu, perbuatanmu, perkataanmu, ya, perbaiki. Dulu dengan sekarang itu beda. Kalau dulu sebelum kita mengenal firman Allah, mungkin hidup kita ini tidak sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin hidup kita tidak terkontrol. Tingkah laku kita tidak terkontrol. Tetapi sekarang kita sudah banyak mendengar firman Allah. Apalagi lewat media sosial. Ibadah-ibadah live. Tiap malam. Mau pendeta apa yang kita suka di sana ada. Banyak sudah kita mendengar firman Allah. Maka hendaklah perkataan, perbuatan, tingkah laku, tutur kata kita sudah berubah. Tidak lagi menjadi seperti dulu. Lagunya Dian Piscesa, aku masih seperti yang dulu. Saya mau kasih satu ilustrasi, saudaraku. Saudaraku pasti tahu rumah sakit jiwa, ya. Ada satu rumah sakit jiwa. Ketika pasien yang ada di sana akan tiba waktunya untuk pulang ke keluarganya, dokter jiwa yang ada di sana, mereka dites terlebih dahulu. Lalu ada seorang wanita yang memang sudah sudah ditentukan bahwa dia segera bisa pulang. Karena memang sudah banyak perubahan di dalam dirinya. Nah, sebelum dia pulang, dia dites terlebih dahulu. Dites tentang berhitung, ya, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Lalu dites lagi siapa nama orang tuanya, nama saudara-saudaranya. Lalu jalan mau pulang ke rumahnya itu jalan apa, naik mobil apa, nomor berapa rumahnya, RT RW-nya, semuanya bisa dia jawab. Lalu diizinkan dia pulang. Begitu sampai di halaman, mendekati pintu gerbang rumah sakit jiwa itu, dia nyanyi satu lagu, saudaraku. Dan kebetulan dokter ada di sana. Dia nyanyi satu lagu apa? Aku masih seperti yang dulu. Mau gak mau dia ditangkap kembali, dimasukkan lagi dia ke dalam. Karena dia masih seperti yang dulu. Berarti masih kurang waras. Nah, saudaraku, ketika kita sudah ada di dalam pengenalan akan firman Allah, sesudah kita setia di dalam ibadah, banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Allah, hendaklah kehidupan kita tidak lagi seperti dulu, tetapi sudah berubah. Amin. Nah, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berkata ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ini gereja di Yerusalem pada waktu itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi urapan di sana. Tidak ada lagi Roh Kudus di sana. Sehingga hamba Tuhan yang melayani di sana memberikan kebohongan kepada semua jemaat dengan berkata, oh di sini ada Tuhan, di sini ada hadirat Allah. Tuhan Allah tidak akan memberikan hukuman. Tuhan Allah tidak akan memukul. Tuhan Allah tidak akan
memberikan konsekuensi di setiap kesalahan. Pasti engkau diberkati, pasti engkau diberkati. Setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati. Pasti engkau diberkati setiap hari. Saudaraku, tidak salah itu semua. Tetapi hati-hati saudaraku. Jangan percaya dengan segala kebohongan yang berkata Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman. Siapa bilang? Di dalam Wahyu pasal 3 dikatakan, anak yang kukasihi yang kuhajar, yang kutegur, yang kupukul. Pengikut Kristus harus mau memikul salib. Pengikut Kristus harus mau menderita bersama dengan Kristus oleh karena perbuatan benar yang dia lakukan. Harus siap menderita. Harus siap ditolak. Harus siap dibenci. Saudaraku, saya tidak pernah mau mengkhotbahkan tentang teologi berkat. Bukannya salah, tidak saudaraku, tidak. Tetapi saya selalu menyampaikan firman Allah. Kalau memang waktunya Tuhan menghukum, maka Tuhan hukum. Setiap kesalahan ada konsekuensinya. Setiap kebenaran ada konsekuensinya. Yang selalu saya khotbahkan tentang pertobatan. Sebab apa? Di mana ketika kita sudah bertobat, Allah hadir. Tetapi kalau kita tidak bertobat, tidak melakukan firman Allah, kehidupan kita jauh dari kebenaran firman Allah. Lalu di tengah-tengah ibadah langsung pakai bahasa roh, bala. Itu roh yang mana? Itu roh yang mana? Tuhan Yesus atau Roh Kudus tidak akan pernah mau tinggal di dalam hati yang tidak beres. Dia tidak akan pernah mau tinggal di dalam hati yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan keegoisan. Dia tidak akan pernah mau tinggal di sana, saudaraku. Dia tidak akan mau tinggal. Ini bait Allah. Jangan mau menerima segala perkataan-perkataan bohong. Sebab apa? Jujur saja, banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengkhotbahkan tentang pertobatan, tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Takut dibenci, takut jemaat itu keluar. Sehingga yang dikhotbahkan tentang iming-iming. Oh, kau diberkati Tuhan, kau diberkati Tuhan, kau diberkati Tuhan. Padahal sudah tahu dia punya banyak dosa. Tetapi tidak dikatakan percaya berkat Tuhan. Percaya berkat Tuhan, kau pasti ditolong, kau pasti diberkati. Kapan dia bisa bertobat kalau khotbah-khotbah seperti itu? Tidak ada pernah orang suka bisulnya dicungkil. Tetapi kalau bisul itu tidak dicungkil, nanahnya keluar, tidak akan pernah sembuh. Demikian juga dengan dosa, ibarat kata bisul. Ketika dosa itu dikorek dari kehidupan kita, memang kita rasa sakit, tersinggung, marah. Tetapi berjuang untuk menerima, jangan membantah. Ketika engkau ditegur, jangan membantah, jangan marah. Ketika engkau dinasihati, jangan marah. Terima, supaya engkau menjadi dewasa rohani. Ketika engkau menerima semua teguran, ketika engkau dimarah, ketika engkau dinasihati, kau menerima semuanya itu, maka Roh Kuduslah yang mengambil posisi di sana. Tetapi ketika engkau menolaknya, maka Roh Kudus akan keluar. Dan dia tidak akan mau tinggal di sana. Kita lihat ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini
dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ini Tuhan akan hadir, Tuhan akan mau tinggal jika umatnya itu bertobat. Ini maksudnya. Bertobat, saudara. Saya rasa kita semuanya tahu apa itu bertobat. Bertobat adalah berbalik 180 derajat. Bukan 360. Tetapi berbalik 180 derajat. Membelakangi dosa. Dan bagi saya, tidak sulit untuk berbalik 180. Persoalannya kan karena kita tidak mau, makanya sulit. Kita tidak berjuang, makanya sulit. Kita tidak bertindak, makanya sulit. Kita bilang, tolong Tuhan, tapi kita tidur. Tolong Tuhan, tapi kita tidur. Tolong Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menolongnya kalau kita nggak berusaha untuk bangkit? Kalau kita nggak berjuang. Berjuang melepaskan semua dosa. Pasti bisa. Saudaraku, saya masih mengingat waktu tahun 1993. Saya masih di kota Jakarta. Saya pernah berkelahi dengan penumpang di dalam bis Mayasari Bakti. Dari Grogol, perjalanan mau pulang ke Pasar Senen. Saya tinggal pada waktu itu di Gang Muhammad Ali, Tanah Tinggi 4. Saya sengaja ngambil bis yang masih parkir di dalam terminal. Karena saya terlalu capek pada waktu itu dan saya mengantuk sekali. Lalu saya ambil bis yang masih ada di terminal. Saya tidak nunggu di luar terminal. Karena kalau menunggu di luar terminal, pasti akan berdiri. Tidak ada tempat duduk lagi. Lalu saya ambil bis yang masih kosong, saya duduk dan saya nyender di dinding mobil. Akhirnya saya tertidur pulas, saudaraku. Saya tidur pulas. Dan saya tidak tahu kalau bis sudah berjalan dan sudah meninggalkan terminal. Di tengah perjalanan saya tiba-tiba bangun. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal di pinggang saya. Lalu saya lihat ke kiri, oh ternyata ada seorang pria di sebelah kiri saya, dan saya memandang sekeliling, oh kami sudah keluar dari terminal, dan saya melihat bis sudah penuh penumpang di dalam sampai berdiri. Lalu saya lihat pria di sebelah saya ini, kenapa dia punya mata tertutup, tetapi tangannya di pinggang saya, dia korek-korek pinggang saya. Lalu saya maju ke depan, agak maju duduknya, dia juga ikut maju duduknya. Tangannya kembali lagi seperti itu. Agak mundur saya, dia juga ikut mundur. Tangannya juga ikut bikin seperti itu. Tetapi matanya tertutup. Saya nasihati dia 1 kali, 2 kali, ketiga kali, enggak dia indahkan juga. Akhirnya yang keempat kali saya berdiri. Saya minta maaf mas, saya sudah nasihati kamu 3 kali, saya sudah bilang minta tolong jangan tanganmu gratil, tapi kamu tidak mau. Saya langsung pukul di sini ya saudara. Saya pukul, saya keluar dari tempat duduk, saya berdiri di tengah, saya pegangan, habis saya tendang tulang rusuknya. Mbak, kenapa pukul saya? Ya, tanganmu gratil, matamu memang tertutup. Ah, saya tidur. Ya, matamu yang tidur, tetapi tanganmu nggak tidur, saya bilang. Saya tendang dia di dalam mobil. Ini bis berjalan ini, saudaraku. Saya katakan, kamu keluar. Lalu begitu dia keluar dari tempat duduknya, saya tendang dia lari ke belakang. Ini sementara bis jalan ini, saudaraku. Saya katakan, kau lompat turun. Kalau kau tidak lompat turun, kau habis di dalam bis ini, saya bilang. Sementara bis berjalan, dia lompat turun, saudaraku.
Tidak sulit untuk bertobat jikalau kita mau. Jikalau kita mau bertindak. Saya paling pantang untuk dikata-katai dulu. Coba ada yang ngata-ngatai saya. Oh, jangan harap saya tidak pukul dia. Saya semua tinggalkan itu, saudaraku. Saya semua tinggalkan. Mabuk, rokok, semua saya tinggalkan. Segala kemunafikan, kebohongan, semua tidak ada guna. Karena apa? Itu sampah. Sampah-sampah itu jangan dimasukkan di dalam sini, saudaraku. Kenapa? Karena ini bait Allah. Kebohongan jangan dimasukkan di sini. Tipu daya jangan dimasukkan di sini. Itu semuanya sampah, mengotori bait Allah. Itu harus dibuang. Dan kita harus bertindak. Dia tidak akan keluar dengan sendirinya kalau kita tidak bertindak, saudaraku. Ini yang saya maksud tadi. Tuhan tolong mampukan aku, Tuhan tolong mampukan aku. Tapi tidur, nggak berjuang untuk bangkit, nggak berjuang untuk bisa. Tidak akan mampu, saudaraku, tidak akan bisa berubah. Supaya dia mau diam dan tinggal di sini, maka harus bertobat. Amin. Harus bertobat. Orang yang tidak mau tinggal di dalam hadirat Tuhan tidak akan bisa bertobat, saudaraku. Tidak akan bisa. Orang yang tanggung-tanggung pertobatannya susah. Namanya tanggung-tanggung. Nyanyi tanggung. Ya toh? Lagu tanggung-tanggung yang dia tahu. Bagaimana tanggung-tanggung? Enggak semua lagu dia tahu satu lagu itu. Bagaimana mau masuk dalam hadirat Tuhan? Bertobatnya pun tanggung-tanggung. Ya habis. Dikeroyok iblis lagi. Jadi lepaskan semua. Jangan tanggung-tanggung. Supaya tidak ada lagi kesempatan bagi iblis untuk mengganggu. Ini kan karena separuh-separuh. Separuh bertobat. Separuh sudah dibuang, separuh lagi masih tinggal di sini. Lalu iblis bilang, oh masih ada temanku di dalam. Maka aku akan masuk lagi. Ingat. Jangan sampai iblis yang sudah keluar itu, dia mengintip kembali kepada rumahnya yang dulu yang dia tinggalin. Dia intip tersusun rapi. Maka dia akan pergi mencari 7 iblis yang lebih jahat lagi dari dia. Masuk kembali ke dalam tubuhmu. Tersusun rapi artinya adalah tidak ada di sana pujian penyembahan. Tidak ada firman Allah. Tidak ada kasih. Tidak ada pertobatan. Tidak ada kelemah lembutan. Dia akan pergi mencari roh yang lebih jahat dari dia sebanyak 7 roh. Dan masuk di dalam dirimu. Maka engkau semakin jahat. Itu pertobatan yang tanggung-tanggung, saudaraku. Maka dari itu jangan pernah tanggung-tanggung. Sekalinya engkau ambil keputusan bertobat, bertobatlah. Tinggalkan semuanya. Sekalipun iblis coba korek-korek untuk dia kembali, engkau tolak. Punya hak, punya kuasa, punya wewenang untuk menolak iblis. Kita lihat ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Artinya adalah diiming-imingi. Pendeta itu sudah tahu jemaat itu belum bertobat, tetapi diiming-imingi. Percaya berkat Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya berkat Tuhan. Sudah tahu sumbernya adalah dosa yang membuat doanya belum dijawab oleh Tuhan, yang membuat dia tidak sembuh, yang membuat dia terus punya masalah, penderitaan demi penderitaan, kegagalan demi kegagalan. Itu pendeta sudah tahu. Persoalannya adalah dia tidak bertobat, tetapi tidak dikorek, tidak diselesaikan persoalannya. Diiming-imingi, percaya janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Ya memang kita percaya janji Tuhan. Supaya janji Tuhan itu digenapi bagi kita, harus ada tindakan kita untuk berubah. Sama seperti saudaraku kepada anak-anakmu. Kalau dia nggak bertobat, kalau dia nggak berubah, apakah saudaraku memberikan hadiah kepada dia? Tentunya kan tidak.
Tapi karena ada perubahan, dia menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Ketika dia naik kelas dapat hadiah, ketika dia ulang tahun dapat hadiah, ketika Natal dapat hadiah. Kan seperti itu. Kita juga ada bagian di hadapan Tuhan. Ayat 9. Masakan kamu mencuri? Pernah mencuri? Engkau berkata mungkin, saya dulu memang suka mencuri uang orang tuaku, tapi sekarang saya sudah nggak pernah lagi mencuri. Saya mau berkata, engkau yang tidak mau mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan, engkau mencuri uang Tuhan. Jadi berhenti mencuri uang Tuhan. Masakan kamu mencuri, membunuh? Engkau berkata, aku nggak pernah membunuh. Membenci adalah membunuh. Berzina, ya mungkin engkau tidak pernah selingkuh, tetapi dalam pikiranmu engkau sudah berzina. Engkau menghayalkan hal-hal yang porno, itu sudah berzina. Blue film, itu berzina. Dosa. Dan bersumpah palsu, bersaksi dusta maksudnya. Membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jangan pernah mengotori bait sucinya Tuhan. Jangan pernah mengotori bait sucinya Tuhan dengan segala kebohongan, dengan segala kemunafikan. Bertobat, maka dia akan tinggal di dalam hatimu. Dan dia melimpahkan pertolongan berkat-Nya. Yang sering terjadi apa? Ingin diberkati, tetapi tidak mau bertobat. Ingin ke sorga, tapi tidak mau bertobat. Tidak bisa. Engkau ingin diberkati, bertobat. Engkau ingin selamat dan sampai ke sorga, bertobat. Intinya adalah bertobat untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, bertobat. Yang mulutnya dolak-dalik, bertobat. Amarah meluap-luap, emosi tinggi, bersaksi dusta, bertobat. Yang suka alkohol, bertobat. Ini apalagi? Sudah mau Natal. Jangan engkau kotori Natal dengan engkau minum alkohol. Tamu datang, engkau suguhi dengan alkohol. Jangan, saudaraku. Rokok, jangan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam diri. 1 Korintus 3 ayat 16-17 dan 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Tubuh kita ini bait Allah. Barang siapa yang membinasakannya, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Bagaimana caranya membinasakan? Kita sudah tahu alkohol itu racun bagi tubuh kita dimasukkan. Rokok itu racun bagi tubuh kita dimasukkan. Maka siapa yang membinasakan bait Allah ini dengan racun-racun itu, maka Tuhan akan membinasakan dia. Tubuhmu telah dibayar lunas, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Maka lakukanlah. Maka dia akan ada tinggal di dalam hati. Dan Tuhan berkenan dengan pertobatan kita. Haleluya. Bapa, ku persembahkan
Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Biar Engkau berikan kami pengetahuan roh hikmat, sehingga kami menjadi domba-domba yang bijaksana. Dapat kami membedakan ajaran kebohongan dengan ajaran kebenaran, sehingga kami tidak diiming-imingi dengan janji berkat-berkat. Sebab ada konsekuensi dari segala dosa yang kami lakukan, dan ada konsekuensi dari segala kebenaran firman Allah yang kami lakukan. Pertobatan itu yang paling utama. Ketika kami bertobat, maka Roh Kudus, Roh Allah itu ada tinggal di dalam hati kami ini. Biar kami mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan manusia. Bukan kami mencari pujian daripada manusia, tetapi biar kami menjadi kepujian di hadapan-Mu Tuhan dengan pertobatan kami. Ketika firman Allah disampaikan dengan tegas, biar jemaat-Mu menerima dengan penuh sukacita. Dan mungkin firman Allah ini sangat menyakitkan disampaikan bagi anak-anak Tuhan, tetapi siapapun yang mendengarkannya, biar mereka menerimanya dengan penuh sukacita, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi tersinggung ataupun sakit hati. Sebab Roh Kudus yang berbicara, yang membukakannya bagi kami. Sebab yang Kau kehendaki adalah pertobatan kami, supaya di mana Engkau berada, kami pun juga berada di sana. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah Roh Kudus yang memampukan semua anak-anak-Mu untuk melakukan firman Allah yang sudah mereka dengar malam ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, Kota Medan, yang mereka mengalami banjir, ada di pengungsian, bahkan juga yang ada tanah longsor. Tuhan, mari Engkau melawat mereka. Engkau datangi mereka di tempat pengungsian. Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan, damai, sejahtera, sukacita. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati segala kebutuhan mereka. Makan minum mereka diberkati Tuhan. Penyertaan-Mu bagi mereka. Hiburkan hati mereka Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya banyak bantuan, banyak berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih. Terus kami berdoa bagi bangsa kami tercinta Indonesia. Curahkan hujan awal, hujan akhir, hujan keselamatan, hujan pertobatan. Takut akan Tuhan ada bagi semua umat-Mu di Indonesia ini. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah Engkau memberikan roh hikmat pengetahuan daripada surgawi untuk terus memajukan bangsa kami ini. Berkati kesehatannya, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu bagi dia. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Engkau tahu apa kebutuhan mereka, Engkau tahu apa pergumulan mereka, dan Engkau yang menjawab dan memberikannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam buat saudaraku yang ada di Kota Medan, yang sedang mengalami banjir. Sama kita, saya juga dulu pernah mengalami banjir di Doyo ini, yaitu tahun 2019 bulan 3, banjir bandang. Ya, kami harus pergi mengungsi, dan pada waktu itu malam hari tidak tahu kita mau berbuat apa, tetapi puji Tuhan, pembelaan Tuhan bagi kami. Dan saya percaya juga pembelaan Tuhan bagi semua saudaraku yang ada di Kota Medan. Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus memberkati, dan mencukupkan segala kebutuhan di sana. Selamat malam, Shalom.